Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Jessica Sasha dalam acara Pekan Berita pagi ini untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Pada hari ini saya akan membawakan berita mengenai wawasan Nusantara Indonesia yang kami rangkum pagi ini. Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat pemahaman 30 orang warga negara Indonesia mengenai wawasan Nusantara sudah termasuk dalam kategori yang cukup baik. Pernyataan tersebut dapat kita lihat melalui diagram batang berikut. Melalui 5 pertanyaan pola tindakan, rata-rata responden yang menjawab iya sebanyak 22,4 orang, dengan modus sebanyak 28 orang memilih iya pada pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan mengenai apakah kalian bersedia untuk berteman dengan teman yang berbeda dengan kalian. Seperti yang kita semua ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, suku, ras, agama, bangsa, dan bahasa. Sesuai simbol Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetaplah satu. Dari data tersebut, juga diketahui hasil dari kuartil 1, responden yang menjawab iya yaitu 17,5, dengan desil keempat yaitu 21,2, dan persentil ke-8 sebanyak 14,74. Dari semua data yang telah dihitung, hampir semua masyarakat Indonesia sudah menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan mereka. Namun belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru malah menimbulkan perpecahan. Padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Kebanyakan perpecahan tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Akibat dari keberagaman setiap individu, banyak siswa-siswi yang mulai berteman dengan memilih-milih. Bahkan mereka bisa menjatuhkan satu sama lain. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia diperlukannya pemahaman mengenai wawasan Nusantara, yaitu cara pandang dan sikap Indonesia yang bela diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Fungsi wawasan Nusantara sendiri antara lain adalah sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan. Dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme bagi tiap warga negara dan dibagi menjadi 4, yaitu kewilayahan, sosial, budaya, sejarah, hingga Pancasila. Kini, mari kita lihat reporter kita yang sedang berada di lokasi. Ya, terima kasih Jessica di studio. Pemirsa sekalian, saat ini saya berada di sebuah sekolah, tepatnya di sekolah Dilan Harapan di Village. Kini saya sedang bersama dengan salah seorang siswi dari sekolah Dilan Harapan. Selamat pagi, Zandra. Selamat pagi juga, Kak. Boleh mengambil waktunya sebentar? Oh ya, boleh, silakan. Baiklah, saya akan langsung menanyakan pertanyaan pertama. Zandra, pernahkah kamu atau teman kamu yang suka memilih-milih teman? Saya tidak pernah sih, Kak, karena saya sendiri merupakan seorang introvert. Tetapi teman saya pernah. Oh iya, lalu apakah sampai sekarang temanmu masih begitu? Sudah tidak, Kak. Sekarang dia sudah bisa berteman dengan orang lain. Menurut Zandra, cara pandang dalam menyikapi perbedaan itu penting tidak? Penting, Kak. Soalnya Indonesia sendiri kan punya banyak budaya. Yang berarti kita juga mempunyai budaya kita masing-masing. Jadi kita harus bisa menghargainya. Baik Zandra, bisa gak kasih saran untuk pemirsa nih? Apa solusi, tips, dan saran yang bisa diberikan jika kita punya teman yang masih suka pilih-pilih dalam hal berteman? Saran saya adalah untuk membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik supaya mereka tidak memandang orang lain dari fisik ataupun budaya mereka masing-masing. Dengan coba mengingat kembali kepada sila Pancasila ketiga dan 5 mengenai semua orang harus diperlakukan dengan adil. Walaupun Indonesia ini mempunyai sangat banyak budaya dan juga kita mempunyai budaya kita masing-masing, kita juga harus bisa menghargainya karena bagaimanapun juga kita satu dalam nama Indonesia. Itu aja sih dari saya. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih kepada reporter yang berada di lokasi. Dapat kita lihat bahwa sifat toleransi dan cara pandang yang positif terhadap keberagaman haruslah ditanamkan sejak dini untuk membangun kerukunan hidup bersama. Kita sebagai remaja Indonesia seharusnya bisa menerima perbedaan, terutama di lingkungan sekolah, dan menjadi contoh yang baik untuk generasi muda berikutnya. Berita tadi menutup acara Pekan Berita pagi ini. Saya Jessica Anastasia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.